Halo semuanya, kita lanjutkan tutorial bab 7 tentang teknik pengintegralan nomor 14 yang poin D, E, dan F. Jadi kita masih mengintegralkan, tapi kita masih diberi kebebasan untuk menggunakan metode apa saja. Oke, kita mulai aja dari yang D. Dari bentuk-bentuknya sepertinya ini ada cos dan ada sin, sepertinya bau-baunya substitusi ya. Cuman saya mau ubah semuanya dulu supaya jadi lebih substitusi friendly gitu ya. Ini jadi integral, yang ini saya jadikan cos kuadrat X dikali cos X. Ya, karena si cos kuadrat X bisa jadi sin kan ya. Lalu cos X itu adalah turunannya dari sin, jadi korban substitusi nantinya. Lalu yang ini akar sin X dx. Seperti itu. Nah, cosnya bisa kita ubah jadi 1 minus sin kuadrat X ya. Lalu ini mau saya tuliskan sin X pangkat setengah. Karena akar kan ya pangkat setengah ya. Lalu dikali cos X. Lalu dx ya. Oke, kita bisa lakukan substitusi ya. Misalkan T itu sama dengan sin X. Berarti dt adalah cos X dx ya. Oke. Nah, ini kan si cos X dx-nya berarti dt kan. Ini kan jadi dt. Oke, kita masukkan substitusinya. Ini adalah integral 1 minus t kuadrat. Lalu ini t pangkat setengah. Lalu cos X dx itu adalah dt. Nah, ini integral polinomial biasa kan ya. Kita bisa sebarkan si t pangkat setengahnya. Ini jadi integral t pangkat setengah. Lalu ini t kuadrat dikali t pangkat setengah. Pangkatnya dijumlahkan ya. 2 tambah setengah itu adalah 5/2. Berarti kita akan dapat minus t pangkat 5/2 dt. Nah, ini bisa kita integralkan dengan mudah. Harusnya. Oke, hati-hati. Ini pangkatnya ditambah 1 jadi 3/2. Berarti depannya kita perlu 2/3. T pangkat 3/2. Lalu dikurangi. Ini kalau ditambah 1 jadi 7/2. Berarti kita perlu 2/7 ya. T pangkat 7/2 ditambah konstan. Tapi perlunya dalam X ya, karena T-nya tinggal sin X saja ya, kita tinggal masukkan ke sini ya. 2/3 sin pangkat 3/2 itu bisa saya tuliskan sin pangkat 3 dari X lalu di akar ya. Lalu dikurangi 2/7. Ini juga sin pangkat 7 dari X lalu di akar. Lalu ditambah konstan. Nah, itu adalah hasil akhirnya untuk yang D. Oke, kita lanjutkan ke yang E. Integral ln X dibagi X minus X ln X dx. Wah, ini sepertinya kelihatannya runyam gitu ya. Tapi sepertinya saya merasa ini bisa dilakukan substitusi. Kenapa? Karena ini nanti kebongkar kan ya, pakai rumus turunan U aksen V ditambah U V aksen. Ya, yang ini. Jadi mungkin U-nya kita giniin ya. Ini adalah X minus X ln X. Kalau kita turunkan ini, DU, itu adalah si X-nya, itu akan jadi 1. Lalu yang ini, X ln X, kita harus pakai U aksen V ditambah UV aksen ya. Jadi turunan dari UV, U kali V itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ini U-nya X, V-nya ln X. Kalau gitu U aksennya adalah 1 ya, karena turunan dari X adalah 1. Lalu V-nya adalah ln X. Ya, kita tulis aja ln X. Lalu di sini ditambah U V aksen. U-nya adalah X. V aksennya adalah 1/X ya, karena turunan dari ln X adalah 1/X.
Ini jangan lupa dx. Ini bisa dicoret kan ya? Atau kita sederhanakan du-nya adalah ini 1 minus x ditambah dikurangi ya, karena ini minus dan minus berarti dikurangi 1. Kurangi 1 dx. Tapi di sini 1 dikurangi minus 1 akan kecoret ya, hilang. Berarti du kita adalah minus ln x dx. Oke, atau minus du itu sama dengan ln x dx, ya kan? Karena si ln x dx adalah si pembilang dari integral ini, ya. Berarti kita bisa jadikan ini integral ln x dx itu adalah minus du, sedangkan penyebutnya itu adalah u. Yang ini akan jadi ln u plus c. Nah, tinggal kita kembalikan u-nya ya. Berarti ini adalah ln x minus x ln x ditambah konstan. Itu untuk yang E. Kita lanjut ke yang F ya. Integral arctan ya. Arctan saya nggak terlalu suka notasi ini karena ambigu dengan sepertan X dibagi X kuadrat. Saya mau tuliskan seperti ini aja. Ini sama dengan integral arctan ya. Arctan X dikalikan dengan 1 per X kuadrat dx. Oke. Nah, kenapa dituliskan seperti itu? Saya mau pakai integral parsial ya. Integral parsial kita mau pakai integral u dv itu sama dengan uv minus integral v du. Oke. U-nya saya mau U-nya adalah arctan X. Oke, jadi du-nya, kalau teman-teman nggak tahu, bisa lihat di lookup table-nya ya. Ini adalah 1 per X kuadrat plus 1 dx. Sedangkan dv-nya, saya mau 1 per X kuadrat dx, atau saya tuliskan X pangkat minus 2 dx. Yang itu kita integralin aja, ini akan jadi minus X minus 1 ya, minus X pangkat minus 1, atau V-nya adalah minus 1 per X. Oke, nice. Sekarang tinggal masukkan ini ke sini ya. Oke. Pertama kita perlu UV. U dikali dengan V. Oke, itu berarti minus ya, minus arctan X dibagi X. Lalu dikurangi integral V. V-nya adalah minus 1 per X, berarti ini jadi positif ya. Plus, lalu V-nya adalah 1 per X, berarti kita akan punya 1 per X dikali X kuadrat plus 1 ya, dx. Oke, sekarang ini kita tulis ini arctan X yang sebelah kanan itu harus kita jadikan sebagai pecahan parsial ya. Ini harus jadi A per X ditambah BX plus C dibagi X kuadrat plus 1 dx. Ayo kita samakan penyebutnya. Kita akan punya minus arctan X per X ditambah integral AX kuadrat ditambah 1 ditambah BX plus C dikali X dibagi X dikali X kuadrat plus 1. Jangan lupa dx ya. Oke, kita harus cocokkan yang ini. Cocokkan yang ini dengan yang itu ya. Karena pembilangnya kan harus sama kan ya. Pembilangnya harus sama dengan 1.
Nah, 1 tuh bisa kita tuliskan 0x kuadrat ditambah 0x ditambah 1. Gitu. Karena di sini kita bisa menghasilkan bagian kuadratnya ya. Ada suku kuadratnya dari ax kuadrat lalu ditambah bx kuadrat. Berarti kita harus punya si a ditambah b itu adalah 0. Oke. Lalu yang bikin term linearnya itu hanya bisa cx. Karena gitu berarti si c-nya harus sama dengan 0. C-nya harus sama dengan 0. Lalu yang membuat term konstannya itu adalah a. Hanya a ya. Berarti a-nya mau nggak mau harus 1. Kalau a-nya 1 berarti karena a plus b sama dengan 0, b-nya adalah minus 1. Oke, kita punya a, b, c-nya. Jadi kita punya a, b, c-nya. Ya udah, kita tinggal masukkan ke yang ini ya, yang ini. Itu karena ini lebih mudah diintegralkan ya daripada yang hijau ini. Oke. Kalau begini kita punya minus arctan x dibagi x ditambah integral a per x, tapi a-nya adalah 1. 1 per x ditambah b-nya adalah minus 1. Oke, kita berarti punya tandanya minus saja ya. Ini minus x, tapi c-nya 0, biarin aja, dibagi x kuadrat plus 1. Jangan lupa dx. Nah, ini harusnya udah mudah diintegralkan, tapi saya kehabisan tempat sebentar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tinggal mengintegralkan yang itu ya. Ini yang ini harus ini dengan mudah ya, minus arctan x dibagi x, lalu yang itu adalah ln x. Ya, ln x. Lalu yang ini sepertinya kita masih perlu sedikit bekerja ya. Minus ini adalah x dibagi x kuadrat plus 1 dx. Kita pakai substitusi aja yang sederhana ya. Oke, kalau kita pakai substitusi, oh jangan UU-nya udah dipakai ya, T aja. T sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti dt-nya itu adalah 2x dx. Tapi kita punyanya x dx, berarti x dx adalah setengah dt ya. Oke, kalau gitu ini bisa kita tuliskan minus arctan x per x ditambah ln x lalu dikurangi setengah integral yang atas kan berarti dt, tinggal dt ya, karena setengahnya udah kita keluarin, dibagi t. Oke, integral dt per t itu adalah ln t minus arctan x per x ditambah ln x dikurangi setengah ln t, tapi t-nya langsung aja ya, t-nya adalah x kuadrat plus 1 ditambah konstan. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 14D sampai F. Oke, gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.